Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumantubing dengan NIM 11S24035. Nah, saya dari kelas 12 IF2, Prodi Informatika di Institut Teknologi Del. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan atau presentasi mengenai praktikum yang keempat pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan judul praktikum yang keempat kali ini yaitu Student Information dan Kasir. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yang Student Information. Nah, kita ke modulnya. Jadi pada CIS sudah diberi modulnya. Ini ada dia 3.1 Student Information. Jadi pada modul ini sudah uh, diberikan instruksi bahwa um, saya disuruh untuk mengimplementasikan kelas diagram berikut ke dalam kode program Java dan di sini juga sudah disediakan ada di sini source code bawaan yaitu kelas app.java. Jadi ada kelas app yang digunakan untuk menjalankan program nantinya. Nah, di sini sudah ada. Oke, jadi bagaimana saya mengimplementasikan beberapa kelas di sini. Uh, jadi ada workable, person, student, home, course. Jadi bagaimana saya mengimplementasikan ini ke dalam bahasa pemrograman Java. Mari kita langsung ke code-nya. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code atau VS Code-nya. Nah, kita pertama berangkat dari app.java-nya. Nah, jadi tujuan dari file app.java ini merupakan titik masuk program atau mainnya, dan eh, program ini bisa membaca input, membuat objek seperti person, home, course, dan lain sebagainya di sini dengan menghubungkan objek-objek tersebut lalu mencetak informasi. Nah, kita mulai dari yang paling atas di sini ada import Java eh, sini. Jadi ini merupakan eh, kode untuk mengimpor scanner untuk membaca input dari sistem in-nya nanti di sini ya. Oke, kemudian di sini ada public static void main string sampai ke bawah, sampai di sistem ini. Nah, jadi main ini merupakan entry point programnya dan membuat objek scanner atau scanner SC di sini untuk membaca baris dari input. Biasanya ini keyboard atau input file dari pengguna nanti. Nah, kemudian di sini program akan membaca input yang dibaca oleh program itu adalah yang ini. Nah, jadi nanti di sini program akan membaca 8 baris dimulai dari student name yang bertipikan string, kemudian ada student name bertipikan string, kemudian di sini ada student age di mana ini string lalu di parse ke integer. Kemudian di sini ada home model, di sini string, kemudian address city-nya dengan tipe string, address street-nya dengan tipe string, kemudian di sini ada course name dengan tipe string di sini, dan kemudian ada course credits, di mana ini makan string yang di parse ke integer. Nah, lalu kita di sini langsung uh, pembuatan objeknya. Nah, jadi di sini ada pembuatan objek di sini. Nah, jadi person person di sini ini bertipe variable person tetapi diinisialisasi dengan new student di sini. Jadi dia diinisialisasi dengan new student. Dan home di sini ini home di sini ini dibuat dengan model uh, dari pemilik si person dan alamatnya itu via dua parameter ya. Ada dua parameter yaitu city dan street. Nah, kemudian course di sini, course ini berisi nama dan jumlah SKS atau credits.
Lalu di sini ada enroll course. Nah, ini merupakan casting yang aman karena person memang itu person itu kan student. Nah, kemudian di sini ada if person instance of student sampai ke bawah. Instance of di sini ini memeriksa apakah person adalah instance student dan jika ya case ke student supaya bisa memanggil metode khusus student atau enroll course-nya tadi. Lalu program akan mencetak informasi. Di sini ada beberapa informasi seperti mencetak name di sini, mencetak name dan age lewat person. Dan sini lewat person ya. Kemudian kembali cek instance of-nya dan pass ke student untuk mencetak name atau student ID di sini. Kemudian mencetak home get model, mencetak home get address, sampai ke mencetak di sini ada get enroll course-nya. Nah, di program ini ditutup dengan scanner atau close, di mana ini merupakan uh, penutup ya untuk menutup scanner yang tadi di atas. Oke, kemudian kita ke file yang lain. Kita mulai dari address di sini. Jadi eh, tujuan dari file address ini adalah untuk merepresentasikan alamat sederhana dengan city dan street di sini. Jadi di sini dua atribut private di sini ada private ya, dua atribut private di sini yaitu city dan street. Ini merupakan enkapsulasi atau istilahnya itu hanya diakses lewat getter. Nah, hanya diakses lewat getter dan kemudian konstruktor menerima city dan street lalu menyimpan ke field. Kemudian kalau tidak ada setter maka objek address bersifat immutability atau artinya itu nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat karena tidak ada metode untuk diubah. Tuh. Jadi kurang lebih itu penjelasan untuk si address.java. Kemudian kita ke course di sini. Jadi tujuan dari file course ini, jadi tujuan dari course.java ini dibuat adalah untuk menampung data mata kuliah atau itu name dan di sini ada credits atau SKS-nya. Jadi sama seperti pola si address tadi. Jadi si fields private ini, konstruktor ini diinisialisasi, lalu getters itu diakses. Nah, kalau misalnya tidak ada getters, apa yang terjadi? Maka nilai tidak berubah dan ya tidak berubah setelah dibuat nanti. Kemudian kita masuk ke file yang selanjutnya. Di sini ada home.java. Nah, apa sih tujuan dari pembuat adanya file home.java ini? Jadi tujuannya ini adalah untuk merepresentasikan rumah dengan model, kemudian pemilik atau personnya, dan addressnya. Di sini ada model, owner atau pemilik dan addressnya. Jadi model ini adalah tipe atau rancangan rumah yang bertipikan string. Nah, kemudian owner ini bertipe person, sehingga home bisa punya pemilik yang merupakan person atau subclassnya, misalnya si student gitu. Kemudian konstruktor. Konstruktor akan menerima model, owner, dan dua string city dan street di sini. Dan getter disediakan untuk memanggil informasi untuk si model, owner, dan address-nya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke um, file ini selanjutnya itu ada person. Nah, person.java di sini ini tujuannya untuk sebagai base class untuk orang umum dan ini dia meminta nama dan umur, name dan age. Jadi field name and age
uh, private di sini. Kemudian konstruktor diinisialisasi keduanya, name dan age. Kemudian getter untuk membaca data. Kemudian person di sini menjadi superclass bagi si student. Gitu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke studentnya, student.java. Jadi tujuan dari uh, adanya student.java ini adalah sebagai spesialisasi person yang punya name di sini dan dan bisa mengambil course dan bekerja atau implementasi workable-nya. Jadi di sini ada penyusunan code-nya. Oke. Jadi di sini ada extends person. Nah, extends person ini mewarisi name, dan age serta metode get name or get age. Jadi kemudian di sini ada implement workable. Nah, ini wajib mengimplementasikan metode work nantinya. Kemudian di sini ada field name dan ini untuk menyimpan ID mahasiswa. Kemudian di sini ada enrolled course. Ini untuk menyimpan referensi course yang diambil. Bisa null jika belum di-enroll. Kemudian di sini ada konstruktor student. Nah, konstruktor student yang ini ada nih berisi name bertipe string, ada name bertipe string dan age bertipe integer. Nah, kemudian dia memanggil super name age di sini untuk inisialisasi bagian si person, lalu menyimpan name di sini. Kemudian enroll course di sini, enroll course ini uh, ada course bertipe course di mana ini merupakan setter untuk course. Tidak ada validasi di sini. Kemudian di sini ada work ya, work. Mana work ini mencetak pesan bahwa student sedang belajar, sedang belajar dan bisa dipanggil lewat variabel workable. Di sini nanti workable atau student. Kita masuk ke workable ya. Nah, workable ini bertujuan untuk sebagai interface sederhana untuk untuk entitas yang bekerja. Nah, jadi dia memakai metode work. Jadi interface di sini hanya mendeklarasikan metode work di sini tanpa implementasi. Jadi student mengimplementasikannya dan menyatakan kontrak bahwa student bisa work di sini. Jadi kurang lebih begitu penjelasan dari kode ini. Jadi di sini update Java di sini ini sebagai pengguna dan ada beberapa rules collecting kalau bisa dilihat di Delcom ya di modulnya di sini ada rules collecting. Nah, rules collecting di sini adalah pustaka kelas atau bisa disebut model data disertai dengan logika kecil. Nah, artinya tanpa rules collecting yang di sini, update Java tidak bisa jalan karena semua entitasnya itu didefinisikan di rules collecting ini. Sementara kalau misalnya hanya rules collecting aja yang ada tanpa update Java-nya, maka dia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada titik eksekusinya atau mainnya. Jadi mereka saling bekerja sama lah ya, saling berhubungan gitu. Jadi upload Java di sini memanfaatkan kelas-kelas dari rules collecting seperti address, course, home, person, student, dan workable untuk membangun simulasi sederhana yaitu student information. Kurang lebih begitu. Jadi bagaimana untuk membuktikan code ini apakah sudah berjalan dengan baik dan benar? Mari kita lakukan compile dan run. Oke, untuk command setupnya kita jalankan. Jika sudah berhasil di-compile, mari kita run. Oke, untuk inputnya kita ambil contohnya dari modul yang pertama, TCA1, yaitu ini. Kita sudah
sama, sudah kita input ini, kita tekan enter. Dan outputnya seperti ini. Nah, jadi program ini akan mencetak student information, ada person name-nya dari sini, ada berapa byte, person age-nya, kemudian student ID, student home model, student address, enrolled course, dan pernyataan bahwa si student ini dia sedang belajar. Gitu. Canggih di sini. Jadi karena kode program ini sebelumnya sudah saya lakukan pengujian di Delcom Code Training dan sudah memperoleh nilai di sini, maka dapat disimpulkan bahwa kode program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi kurang lebih begitu penjelasan mengenai si student information pada praktikum yang keempat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton supaya lebih memahami lagi tentang implementasi dalam kode program Java. Baiklah, sekian untuk topik student information. Terima kasih.